saya Najwa Vita Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu NAT. Apa sih NAT itu? NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private. IP belum terregistrasi di jaringan internet. Untuk mengakses jalur internet, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internet ke dalam jaringan yang legal. Network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jenis NAT yang pertama ada full cone NAT, one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Yang pertama, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Yang kedua, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua ada restricted cone NAT, lebih aman daripada full cone. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Yang ketiga ada port restricted cone NAT, sama seperti restricted cone, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat ada symmetric NAT, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Yang pertama, setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Yang kedua, jadi tidak ada port tetap. Setiap arah punya pasangan sendiri. Lalu ada tipe NAT. NAT yang pertama, NAT mempunyai tipe statis. NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Lalu tipe NAT yang kedua ada tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika, kemungkinan, dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, NAT system pool yaitu NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool, alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya seiring dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan.
Lalu, NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, teman-teman, langsung saja kita implementasikan langsung di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah buat topologinya, yaitu di sini ada IP private dan ini IP public. Nah, di sini servernya kita ubah namanya jadi server aja. Nah, router kita ubah namanya jadi Google. Nah, yang ini kita ubah namanya jadi ISP. Nah, yang ini jadi klien. Nah, di sini ada server merek Google dan ada juga ISP sebagai produser internetnya. Kita masukkan IP di servernya dulu. 2, 15, 1.1. Subnet busnya 255. 16. Nah, filter yang pertama, langsung saja kita konfigurasi. Kita ke CLI, ini no aja. Enable, config. Lalu kita masukkan interface G0/0. IP address-nya 172, 16, 1.2, 255, 255, 255. Nah, lalu masuk setelah itu kita masukkan interface G0/1. Lalu IP address-nya 10, 10, 10, 1, 255. Di router kedua, interface G0/0. IP address-nya 10, 10, 10, 2, 255, 255, 255. Nah, interface G0/1. IP address-nya 11, 11, 11, 1, 255, 255, 255, 252. Masuk tuh. Nah, sekarang di router klien. Kita langsungkan bikin satu interface. Interface G0/1 X10. And encapsulation atau confuse dulu. IP address 1, 10.1. Nah, setelah itu di switch. Nah, di switch kita enable masukkan IP nya
menyamakan semua IP-nya, kita akan konfigurasi dynamic routing untuk Google dan ISP. Nah, untuk Google memakai AS1. Untuk Google kita pakai AS1. Untuk ISP kita pakai AS2. AS2. Kita ke router Google dulu. Kita exit. Nah, langsung saja kita masukkan router BGP 1. Nah, setelah itu kita masukkan edgeboard-nya. Edgeboard 10. Pasnya 2. Kita masukkan. Lalu kita ke router ISP. Router ISP kita sama seperti tadi. Itu router BGP 2 ya. Nah, edgeboard 10, 10, 10, 1, 1. Nah, setelah itu kita masukkan networknya. Networknya 10, 10, 10, 0, pasnya 255, 255, 255, 252. Network 11, 11, 11. Nah, untuk router klien ini kita tidak usah diisi karena nanti akan menjadi simulasi NAT yang akan kita tes. Nah, kita akan tes di router klien. Kita tes itu kita tes duping 172.16.1.1. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya 0% ya teman-teman. Kita coba lagi duping 172.16.1.1. Nah, ini masih 0%. Sekarang kita coba di router ISP. Teman-teman, sekarang kita coba di router ISP. Kita coba sekali lagi ya, duping 172.16.1.2. Nah, hasilnya 100% teman-teman. Nah, kita langsung saja IP. Nah, sekarang kita coba IP root di klien. Kita exit. IP root, teman-teman salah. IP root.
Nah, setelah itu kita coba grouping 172, 16, 1. Nah, ini udah 80% teman-teman. Sekarang kita coba lagi sekali lagi. Grouping 172, 16, 1.2. Nah, sekarang udah 100%, artinya ini udah berhasil. Nah, setelah itu kita konfigurasi di router client. Di sini kita kita setting exit dulu. Nah, kita masukkan akses list 1 per 1 per menit 192 168 10.0 2. Lalu sama akses 1 per 1. Nah, sekarang kita masukkan IP NAT inside search list. Setelah itu kita masukkan interface G0 slice 0 IP NAT outside lalu kita masukkan interface G0/1.20 lalu IP NAT inside IP NAT inside. Nah, kita tes, kita ke mode simulation, kirim pesan. Kita kirim pesan dari server ke PC. Dari PC ke server. Nah, di sini pesan ke managing server. Nah, di sini IP header-nya masing. Nah, teman-teman, ini udah successful ya. Sekarang kita namain si dinamiknya ini on. Nah, di sini statiknya on semua. Nah,
Nah, jika sudah, kita tambahkan server. Sini. Nah, kita pasang kabel. Nah, lalu kita tambahkan IP di servernya. Ini kita kasih IP di sini 11 12.0/24. Nah, di sini 192.168.30. Sekarang kita masukkan IP di servernya. Kita ke IP configuration. Kita masukkan 192.168.30. Nah, lalu di router klien kita interface E0/2, IP addressnya 192. Nah, sekarang untuk komen NAT statik mulai dari IP, kita buka router klien ini udah. Nah, sekarang kita mulai dari IP NAT inside. Nah, jadi kita mulai dari IP NAT inside source. So IP NAT inside. So search. Lalu kita masukkan interface B0/2, lalu IP inside. Nah, mungkin segitu saja penjelasan NAT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.